Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ketua kelasnya siapa nih? Oh, udah mulai ya, Miss? Ya, Saya, Pak. mulai. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Almanik ya? Ya, Pak. Nah, supaya kita mendapat keberkahan, kita acara mulai Pak Ahmad Jalmanik membawakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita belajar apa ya? Kargo, Pak. Oh, kargo ya. Kalau boleh saya tanya si Trifosa. Nah, kalau tanya pada Anda, kargo itu apa? Coba kira-kira apa aja? Ya. Mana? Patricia, kalau ditanya, apakah kargo itu? Coba jawab aja gitu. Gimana? Atau beginilah, mungkin sinyal kurang baik. Siapa yang bisa jawab aja gitu. Anda kan udah belajar kargo, kita udah belajar kargo satu kali ya. Terus ditanya, kalian sudah pernah belajar kargo? Sudah. Berapa kali? Baru satu pertemuan. Kargo itu apa gitu? Coba jawab. Siapa yang bisa jawab? Kiriman. Apa? Saya, Pak. Ya. Pak. Apa jawabnya? Kargo itu apa? Gitu? Gudang tempat pengiriman barang berangkat. Gudang ya? Ya. Gudang itu tempat kargo gitu. Jadi di dalam gudang simpan kargo gitu ya. Ya memang kadang-kadang terjadi sebuah istilah yang rancu, misalnya kamu kerja di mana, dibilang di kargo, sebetulnya bukan di kargo ya, kerjanya di gudang, ngerjain kargo gitu ya. Cuma kadang-kadang orang mau ngomong singkat aja, kamu di mana, di kargo, maksudnya bagian kargo, paham ya? Jadi Anda jangan nanti kargo, ya itu sama aja ya. Cuma kalau secara bahasa kan gudang itu tempatnya, di dalamnya disimpan kargo ya. Kalau bahasa Inggrisnya gudang apa? Gudang. Apa itu bahasa Inggrisnya gudang? Warehouse ya. Tahu ya Warehouse. tulisan warehouse ya? Ya, Pak. Mana tulisannya? Warehouse gitu ya. Ya. Warehouse. Nah, warehouse ya. Udah Kalau dapat di kargo. bandara ya, di tiap bandara tentu ada warehouse ya. Dan biasanya di warehouse-nya itu dibagi dua bagian, dua tempat. Bagian apa saja? Warehouse-nya itu ada dua bagian. Yang pertama, warehouse untuk tempat mengirim barang. Disebut apa? Outbound. Masih ingat kemarin tuh? Outbound ya. Kalau bahasa Indonesia gudang keberangkatan gitu ya. Outbound. Nanti di sebelahnya ada gudang satu lagi. Itu tempat disimpan kalau kargo-kargo yang datang. Nama gudangnya gudang apa? Inbound. 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 Nah, kalau bahasa Indonesia gudang kedatangan. Jadi saya ulang lagi. Warehouse itu dari outbound dan Inbound. outbound untuk Terus berangkat.
pengiriman barang Untuk berangkat. barang kargo yang akan diberangkatkan. Inbound untuk Barang kedatangan. ya. Oke, kemudian untuk mereview saya coba ingatkan lagi. Kenapa perusahaan penerbangan itu membuka bisnis kargo? Apa itu jawabannya? Siapa yang bisa jawab, jawab aja dulu. Nah, coba Untuk menambah Limbong, keuntungan, Pak. Cynthia Limbong, mau jawab tadi kelihatan. Untuk menambah keuntungan. Kenapa perusahaan penerbangan itu membuka bisnis pengiriman kargo? Apa alasannya? Untuk mendapat keuntungan, Pak. Siapa bisa jawab? Untuk mendapat keuntungan, Pak. Yang jelas ya, perusahaan penerbangan itu kan perusahaan bisnis. Dia pasti kepingin mendapatkan revenue, itu bahasa itu ya, mendapatkan pendapatan, mendapatkan tambahan pendapatan ya. Walaupun itu bukan merupakan pendapatan utamanya. Nah, gitu. Pendapatan utamanya dari mana? Konsumen. Dari penjualan tiket. Penjualan tiket. Ya, penjualan tiket ya. Dan kargo itu hanya sebagai tambahan pendapatan ya. Kalau kargo itu kalau di pesawat ya, dimuat di mana tempatnya? Bagasi. Kan di perut pesawat itu kemarin ya, apa namanya? Baggage. Kompartemen. Apa? Siapa yang bisa jawab? Ada kompartemen yaitu Kompartemen. 1, 2, 3, 4, 5 yang buat berdasarkan Nama kode. tempatnya kompartemen ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kompartemen itu isinya apa saja? Diisi apa saja di situ? Oke, saya bantu. Isinya ada 3 macam. Satu apa? Isinya baggage. Isi kompartemen itu. Dapat super. Agung? Baggage, Agung Sedayu? kargo, bagasi, pos, dan kargo. Pertama baggage. Ya. Baggage, bagasi. Kedua mail. Ketiga kargo. Dan isi kompartemen hanya boleh yang 3 macam itu. Tidak boleh ada yang lain. Artinya, apapun barangnya, statusnya harus jelas dokumennya. Dia sebagai baggage kah, sebagai mail kah, atau sebagai kargo. Ya. Oke, itu dari segi posisinya ya. Tadi ada menyebutkan kompartemen dibagi berapa? Perut pesawat itu ada berapa ruangan? Dibagi berapa bagian? 4 ya. Kompartemen 1, 2 di depan, 3, 4 di belakang. Oke, saya ulang. Ada berapa bagian? 4. 4 ya. Tadi isi kompartemen ada berapa macam? 3. Iya, ya. Nah, sekarang saya tanya. Apakah itu baggage maupun mail maupun kargo dimuat di kompartemen berapa masing-masing? Edi Putra. Coba Edi Putra. Coba jawab. Ini kan tadi baggage, mail dan kargo. Masing-masingnya dimuat di kompartemen berapa itu? Mana Edi? Ya,
Jawabannya adalah tidak ada pengkhususan tempat. Baik baggage maupun mail maupun kargo boleh dimuat di kompartemen berapa saja. Tergantung pengaturan dari petugas load sitter. Petugas yang mengaturnya. Namanya petugas load sitter, yaitu orang yang membuat load sheet. Jadi ada petugas yang menghitung keseimbangan berat pesawat sebelum berangkat. Anda nanti bisa menjadi petugas itu. Jadi bukan ada sekolah khusus gitu ya. Jadi dari airline staff ini nanti ketika masuk di tim satu musim penerbangan ditempatkan di bagian operation, nanti dilatih sama yang senior-senior bagaimana cara membuat load sheet. Apa namanya? Dulu contohnya si Rocky. Load sheet. Tulisan loadnya kayak mana? Load, ya. Sheetnya, sheet lembaran kertas. Sierra Hotel, terus Eko, Tenggu. Sheet, ya double E gitu ya. Jadi load sheet. Lembaran muatan gitu ya. Jadi kalau Anda jadi petugas itu nama Anda siapa? Load sitter. Orang yang membuat load sheet. Nah, gitu. Tinggal tambah ER aja di belakangnya. Kan bahasa Inggris gitu ya. Kalau menyanyi apa bahasa Inggris? Menyanyi bahasa Inggrisnya? Sing ya. Penyanyi? Singer. Kalau berbicara apa sih? Speak ya. Pembicara? Speaker. Jadi orang yang buat load sheet pun load sitter ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu jenis-jenis kargo. Coba Windy Hastuti. Dengar Windy? Dengar ya. Coba sebutkan jenis-jenis penumpang. Nah, saya nggak nanya kargo dulu. Nanya jenis-jenis penumpang yang Anda ketahui. Mana, Windy? Jenis-jenis penumpang. Kalau buku kuago kan, si kertas sugen nah, yang bawa koper, toko koper, buat kata nara sebenarnya. Oke, saya rubah pertanyaannya. Coba sebutkan kelas-kelas yang ada di pesawat. Ada kelas apa? Ada berapa kelas? Ada ekonomi kelas ya. Terus di atasnya? Ini ada kaitan dengan kelas. Nah, ekonomi kelas di atasnya? Ada bisnis kelas, Pak. Bisnis kelas. Di atasnya ada lagi? Ada, kalau nggak salah itu first class. First class ya, bukan kalau nggak salah memang. Tetapi itu tergantung tipe penerbangannya ya. Ada penerbangan yang tidak ada bisnis dan first class-nya. Dia all economy class. Itulah yang disebut LCC, low cost carrier. Dia nggak jual bisnis kelas. Jadi semua ekonomi. Memang dia buat begitu, bukan nggak ada. Sudah dia pesan dari pabrik, memang begitulah. Desain seatnya pun ekonomi semua. Ada perusahaan yang agak besar dikit ya. Konsep bisnis itu disebut full service. Dia menjual dua kelas ya, bisnis kelas dan ekonomi kelas. Tapi kalau ada lagi yang lebih besar lagi, misalnya pesawat wide body sampai dia bagi penerbangan internasional ya, antar benua, dia bagi bisnis, ekonomi paling bawah, bisnis kelas dan first class. Kalau di tiket, kalau ekonomi kelas itu simbolnya apa? Y, Yankee ya, Y class itu artinya ekonomi kelas. Ya. Kalau bisnis kelas simbolnya apa? C, Charlie, C class itu artinya bisnis kelas. Ya. Kalau di tiketing nanti masuk pelajaran tiketing. Kalau first class simbolnya F, Foster, F class. Jadi sama-sama pun kita terbang ke Jakarta, ongkosnya beda gara-gara beda kelasnya.
Nah sekarang saya bandingkan ke kargo. Ternyata kargo itu pun beda-beda ongkosnya. Tetapi bukan berdasarkan kelasnya, gitu ya, Mas. Ada kelas kargo ya. Berdasarkan jenisnya. Coba saya mau tanya dulu ya. Imam Marzuki. Imam? Dengar Imam? Dengar, Pak. Nah, coba kamu mau ngirim apa contohnya? Ngirim kargo. Coba kamu sebutkan contoh kiriman yang mau kamu kirim. Mau ngirim apa? Mengirim barang, Pak. Ya barangnya apa? Masa mau ngirim apa? Kirim barang? Spesifik. Apa barang? Gitu banyak barang di dunia ini. Mengirim apa contohnya? Ngirim mayat. Oh, Nggak ngirim mayat. jelas, Semua Pak. pegang kertas dan pulpen kan? Catat ya, mayat satu. Ya. Nanti gini, saya membagikan yang mana masuk kategori kargo spesial, yang mana masuk kargo general, yang mana nanti masuk kategori kargo khusus, yang mana nanti kargo umum. Kalau kargo yang spesial, ongkosnya lebih mahal dari kargo biasa. Spesial kargo, ongkosnya lebih mahal dari general kargo. Jadi istilahnya kalau ibaratnya kalau di penumpangnya itu spesial kargo itu bisnis kelasnya gitu. Nah, sementara general kargo itu ekonomi kelasnya. Gitu ya. Jadi kargo airline membagi kargo itu menjadi dua kelas berkaitan, bukan dua kelas, dua jenis berkaitan dengan ongkos kirimnya. Coba Ahmad Sueri udah catat tadi yang ngirim mayat ya. Coba Khairia Hidayat. Khaira, mengirim apa? Contohnya. Oh. Khaira dengar? Coba nggak benar ya. Iman Taruna. Iman? Iya, Pak. Nah, angkat tangannya gini ya, biar saya lihat. Coba sebutkan contoh yang kargo yang mau kamu kirim. Misalnya mengirim sayuran, Pak. Sayuran. Nah, sayur ya. Sayurnya apa misalnya? Bayam mungkin. Ah, bayam. Oke. Tadi mayat ya. 2 bayam ya. Coba Theodora. Mengirim apa? Ya, Pak. Apa contoh yang mau Anda kirim? Tadi ada mayat, kemudian bayam. Aku aja, Pak. Kalian sudah dibagi modul kan? Sudah ya? Oke, kalau semua megang apa ya? Megang kertas dan pulpen ya? Sudah ready semua? Karena saya lihat ini stylenya ada yang nggak macam santai, maksudnya ya biarpun online, tapi tidak kalah pentingnya Anda juga harus pegang kertas. Nah, ya. Itu paketnya itu, mendengar, melihat, mencatat. Gitu. Belajar itu seperti itu ya.
Nah, sudah muncul semua di slide-nya. Apa judulnya? Halo? Apa jenisnya? Belum ada, Pak. Belum ya? Pak. Oh, belum. Belum answer. Siapa? Oh. Oke. Coba si Sela. Sebutkan jenis kargo yang mungkin kamu kirim. Mengirim apa misalnya? Tadi kan baru 2 tuh. Jenazah, terus bayam. Apa lagi? Supaya kita kategorikan yang mana yang spesial, yang mana yang general. Hewan, Pak. Oke, saya ulang lagi. Ada berapa jenis kargo tadi? Ada 2, 2 ya? Pak. 2. Kalau yang general cargo tidak usah dicatat ya, karena banyak. Jadi yang spesial aja. Berarti yang spesial itu selainnya general cargo. Pertama, binatang hidup. Coba, 1 binatang hidup. Bahasa Inggrisnya apa binatang hidup? Animal. Live animal. Biasanya kalau orang kirim binatang hidup, apa yang dikirim? Binatang apa misalnya? Kucing. Ya, tentu ya binatang peliharaan ya, seperti kucing ya, kucing hidup. Jadi kalau di dunia penerbangan ini suka bahasa Inggris ya. Kalau kucing hidup apa? Live cat. Anjing ya, anjing hidup apa? Bahasa Inggrisnya? Dog. Gitu. Kalau ikan hidup? Live fish. Hanya orang kirim ikan hias, ikan apa semuanya. Apa lagi contoh binatang yang kira-kira sering dikirim orang? Tadi kucing, Burung. sudah, anjing, ayam ya? Ayam, anak ayam. Anak ayam apa bahasa Inggris? Bebek. Chicken. Chicken. Kentucky.
fried chicken gitu. Ya. Chick ya. Karena ayam ada nama ayam jago lain, hen ya, hen ayam betina, ayam jago kok ya. Anak ayam chick ya, yang biasa dikirim orang anak ayam ya untuk bibit ya, untuk ternak. Ngirimnya bukan 1-2 ekor, sekali 500 ekor gitu. Itu biasa. Di kompartemen itu juga ya, tidak ada tempat khusus gitu. Jadi di kompartemen tempat baggage dan mail dan kargo itu juga dimuat binatang hidup gitu. Kalian pernah nggak dengar ada sirkus ikan lumba-lumba gitu ya? Ikan pertunjukan dolphin gitu ya? Pak. Pesawat ya? Pakai pesawat itu dikirimnya. Iya. Pesawat, Pak. Pesawat. Jadi gimana ya? Apa ada baknya di kompartemen itu? Itu nanti kalau orang udah kerja di kargo ngerti deh. Bagaimana tekniknya mengirim ikan hidup yang sebesar itu ya. Jadi termasuk kargo spesial jika orang mengirim binatang hidup. Ya. Apa binatangnya? Bahasa Inggrisnya apa? Live animal. Kemudian yang kedua apa? Perishable. Tahu tulisan perishable? Barang yang mudah rusak dan busuk. Ya. Apa contohnya? Barang yang mudah rusak dan busuk. Daging. Ya, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, segala macam kawan-kawannya, bunga, ya, tanaman, itu semua masuk perishable. Jadi kalau ngirim itu ongkosnya lebih mahal daripada ngirim barang biasa. Maksudnya bisnis kelasnya, ya. Jadi live animal, kemudian perishable. Ketiga, saya sebutkan bahasa Inggrisnya, human remain. Apa itu? What's the meaning of human? Manusia. Nah, remain apa? Tulisannya remain gitu. Manusia. Remain. Human remain. What's the meaning of remain? Mayat. Jenazah manusia, Kang. Ya, maksudnya mayat ya. Tapi kalau diartikan per kata itu, remain itu pertinggal, sisa, ampas. Jadi human remain pertinggal manusia gitu ya. Manusianya udah ke alam barzah, itu sisanya gitu. Jadi orang Inggris bilangkan, kalau kita satu kata aja, mayat. Gitu. Jenazah, simple. Ya. Kalau bahasa Inggris itu agak bertele dia, human remain. Jenazah ada berapa macam? Satu ya. Jenazah manusia. Kalau dalam dunia kargo itu ada 3 macam. Ayo, coba siapa yang berani tebak? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? mayat ya, Pak. Ya. Jadi secara teori jenisnya ada 3 macam. Yang dibawa orang ke kargo, Pak, saya mengirim mayat. Itu 3 macam itu. Pertama apa? Kalau Islam atau Kristen, mayatnya utuh ya? Utuh ya? Maksudnya enggak pakai peti. Itu namanya Peti. uncremated, yang tidak dikremasi. Nah, itu mayat utuh. Ya. Bahasa Inggrisnya uncremated, uncreamatic. Ya. Baru kemudian datang orang agama Hindu atau sebagian agama Buddha. Apa ini bawanya? Abu jenazah pakai buku. Dia bukan bawa peti, bawa kendi dia gitu. Pak mengirim mayat katanya, apa ini katanya gitu kan. Kan lain kan? Itu jenis yang kedua. Itu namanya cremated. Krematif. Jadi tadi uncremated, tidak dikremasi. Terus ada yang dikremasi dalam bentuk abu. Itu namanya gitu. Yang ketiga apa gitu? Zombie, Pak. Ada? Zombie. Mana ada orang kirim zombie? Orang mindahkan kuburan, misalnya digusur nih kuburannya, kuburan opungnya Kerangka. Pulang ya, Pak. tulang-tulang kerangka disuruh, itu masuk kategori jenazah, ya. Jadi 3 macamnya itu ya. Apa tadi pertama? Masih utuh. Tidak dikremasi. Kedua, Wow. yang ketiga, human ash, ya, abdomen. Yang ketiga tulang kerangka ya. Memang bukan mayat lagi, cuma dia ditaruhnya juga di peti gitu, disusun. Bekas tanah. Kok kecil kali, ini tulang-tulang apa pemindahan kuburan opung kami. Nah, kita di dokumen karung katanya
human remain, tapi kerangka gitu, buat keterangan. Jadi ongkosnya sama. Gitu. Maksudnya, udah berapa macam yang spesial? 3, Pak. Ya, Ya. Pak. Yang keempat, barang-barang yang berharga. Bahasa Inggrisnya valuable goods. Apa contoh barang berharga? Coba, Nasti. Berlian. Nasti, apa contoh barang berharga? Mutiara. Mutiara. Nasti yang ditanyain jawab siapa? Mas. Berlian. Mas. Dian. Bang. Yan. Kalau laptop barang berharga nggak? Intan. Barang berharga. Laptop konsum nggak? Bisa, Pak. Jadi gini, ada ketentuannya ya. Biasanya itu logam-logam mulia, batu-batu mulia ya. Termasuk juga uang tunai yang dikirim dari bank ya, ngirim berpeti-peti ya itu. Jadi ini rumusnya adalah dikatakan barang berharga atau bahasa Inggrisnya valuable goods adalah yang nilainya di atas 10 juta 1 kilo. Nah, itu ya, itu ketentuannya. Jadi kalau laptop nggak masuk, berapa laptop sekilo? Laptop rusak lagi. Gitu. Jadi itu tidak masuk barang berharga. Barang mahal ya, jadi barang mahal belum tentu barang berharga. Kalau barang berharga itu berlaku secara umum di seluruh dunia. Itu apa? Intan, berlian, emas, pasir emas ya. Kalau yang dari tambang emas itu bentuknya masih dalam Mutiara. termasuk mutiara. Mutiara terbuat dari apa? Dari kerang. Nah, dari kerang ya. Bisa juga uang, kalau uang tunai dari bank, itu bahasa kargonya bank notes. Apa? Banknotes. Banknotes. Banknya tulisannya bank notes-nya notes catatan, notes, bank notes. Jadi jangan, nggak ada itu di surat nanti kepeng gitu ya. Uang ada. Bank notes itu artinya uang tunai. Nah, gitu ya. Itu bahasa kargonya ya. Baru kemudian bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Dangerous goods. Jadi kalau Anda ngirim bensin gitu, ngirim minyak lampu, beda dengan ngirim aqua gitu ya. Nah, ngirim aqua nggak apa-apa gitu ya. Karena walaupun cairan ngirim kecap, saus gitu. Tapi kalau Anda ngirim barang-barang berbahaya seperti alkohol, minyak lampu, bensin, itu namanya barang-barang kimia yang berbahaya yang bisa bereaksi sendiri, yang bisa terbakar, yang bisa berbahaya terhadap penerbangan. Itu diterima. Tapi perlakuannya khusus. Nah, karena ada perlakuan khusus terhadapnya, maka masuklah dia kategori kargo spesial. Udah berapa macam? Coba pertama tadi apa? 4. Pertama apa? Hewan hidup, animal. Live animal. Kedua, perishable. Ketiga, human remain. Keempat, Barang-barang yang berharga. dangerous good. Keenam, diplomatic pouch. Diplomatic pouch itu berharga. barang-barang diplomat. Barang-barang Kan ada di sini perwakilan negara asing yang tinggal seperti duta besar, konsulat ya, perwakilan negara asing ya. Mereka selalu mengirim dokumen rahasia ke negara dia dalam bentuk dokumen, flash disk, CD segala macam. Itu rahasia negara, maka itu dikatakan surat-surat diplomatik. Atau kalau di model itu tulisan apa? Diplomatic pouch. Pouch itu artinya kantongan diplomat. Nah itu juga bukan barang sembarang. Jadi itu masuk. Nah, jadi selain itu semua general kargo umum, maka kargo umum nggak disebutkan terlalu banyak gitu ya. Jadi mana yang masuk kategori berapa macam tadi? Yang spesial? 6. Nah, selainnya berarti 6. Selainnya berarti kargo umum, general kargo. Maka kargo dibagi atas special kargo dan general kargo. Nah, yang special kargo ini apa spesialnya? Pertama, ongkosnya lebih mahal. Kedua, mengirimnya harus pakai khusus. Anda itu nggak perlu, mana dokumen kursi nggak perlu ya. Tapi kalau Anda mengirim buah-buahan, mana surat karantinanya? Kalau Anda mengirim jenazah, mana surat kematiannya? Kalau Anda mengirim barang berbahaya, mana surat pabriknya? Ada. Ngirim uang, ini dari bank mana? Uang palsu pula dikirim ya. Kargo spesial itu tadi spesial tarifnya, spesial apa? Dokumennya dan spesial kemasannya. Jadi kalau kita bilang packing lah, kemasan, kotak, tempat, bungkus segala macamnya.
Maksudnya nggak boleh sembarangan gitu. Kalau ngirim binatang hidup, kalau ngirim kucing, bagaimana caranya? Airline yang menentukan, bukan suka-suka yang ngirim. Kalau mengirim sayur, bagaimana kemasannya? Kalau mengirim barang berbahaya, mengirim minyak lampu, bagaimana kemasannya? Jadi si pengirim itu harus menurut aturan penerbangan. Nah, maka kargo spesial itu spesial kemasannya. Baru kemudian spesial penanganannya, handlingnya, menangani pesawat. Memuatnya di kompartemen bagaimana, boleh digabung dengan barang apa, ya. Coba saya ulang. Dikatakan dia kargo spesial. Gara-gara yang pertama apa? Spesial tarifnya, ongkosnya mahal. Kemudian spesial dokumennya. Ada dokumen yang harus diurus oleh si pengirim. Nah, dia yang ngurus. Kalau nggak bawa dokumen itu ditolak kirimannya. Jadi orangnya sendiri yang ngurus, bukan kita. Kemudian apa spesialnya? Kemasannya, packingnya, tempatnya, ya. Baru kemudian terakhir Penanganan khusus. penanganannya. Jadi ini untuk petugas, kalau penanganan bukan untuk yang punya barang lah ya kan, untuk kita orang airline. Nanganinya dimuat di kompartemen bukan sembarangan. Gitu. Ada aturannya, gitu. Ada pelajarannya gitu. Bagaimana menempatkan binatang hidup, bagaimana menempatkan barang berbahaya, bagaimana menempatkan barang yang tidak boleh panas, bagaimana menempatkan barang yang harus ini, gitu ya. Itu nanti pelajaran kita. Oke. Kemudian dokumen ya. Kalau belum belajar tiketing ya, belum ya? Belum ya? Kalau penumpang berangkat, dokumennya apa? Misalnya penumpang mau berangkat naik pesawat, dokumennya tiket. Ya. Kalau kargo mau dikirim, dokumennya namanya SMU. Itu singkatan. Kepanjangannya apa? Surat Muatan Udara. Itulah nama tiketnya kargo. Apa tadi? SMU. Jadi dokumennya itu besar ya. Tetapi kalau keluar negeri, mengirim ke luar negeri ekspor lah gitu ya, dokumennya tetap SMU. Tapi SMU-nya berbahasa Inggris. Namanya RW Bill. Jadi RW Bill itu SMU bahasa Inggris yang digunakan khusus untuk pengirim ke luar negeri. Kalau domestik ke dalam negeri pakai SMU. Surat Muatan Udara. Tahu nggak tulisan RW Bill? A, please. RW Bill. A, I, R, W, A, Yankee, RW, tambah Bill. B, I, L, L. Bravo India 55. Coba baca. RW Bill. Bill. Kalau disingkat jadi 3 huruf, dalam kurung AWB. AWB. Ya. Kalau surat muatan udara tadi, dalam kurung SMU. Nah, sekarang saya tanya, kalau mengirim kargo pakai apa dokumennya? SMU. SMU untuk pengiriman dalam negeri atau domestik, RWB untuk pengiriman luar negeri. Itu dokumen penerbangannya ya. Tetapi kalau kargo spesial, ya, sebelum orang itu membawa ke warehouse, dia harus ngurus surat. Kayak kemarin udah saya ceritakan apa di dalam rules ya, peraturan pemerintah ya, surat karantina contohnya ya. Sekarang gini, kalau orang mau ngirim binatang hidup seperti anjing hidup, live dog, dia harus ngurus surat apa? Sebelum dibawa ke airport. Karantina hewan. Kalau dia mengirim ikan, dia harus ngurus surat? Karantina ikan. Sama-sama dari karantina, tapi jenis suratnya beda ya. Kalau dia mengirim sayur? Karantina. Nah, karantina? Tumbuhan. Kalau dia ngirim daging? Karantina daging. Karantina makanan gitu ya. Nggak ada. Jadi yang sudah dalam nggak bentuk binatang lagi, dalam bentuk daging gitu ya, daging ikan, filet gitu ya, itu semua karantina makanan. Oke. Kalau orang mengirim burung? Karantina hewan. Hewan. Nah, kalau burung Karantina hewan. ada karantina hewan sama kehutanan.
apakah jenis burung yang dikirim ini yang dilarang dikirim, yang dilindungi gitu. Jadi kalau orang mengirim burung yang dilindungi, satwa yang dilindungi, nggak boleh dikirim. Yang ngasih izin itu siapa? Departemen Kehutanan. Jadi agak repot kalau ngirim burung, suratnya 2. Ada karantinanya, ada surat dari Departemen Kehutanannya. Ngurus 2 surat ya. Kalau orang ngirim jenazah, kira-kira apa suratnya? Anda nulis gini, syarat-syarat pengiriman jenazah, gitu ya. Dokumennya. Jadi maksudnya si pengirim itu sudah menyiapkan, memang di luar, dibawanya ke airport. Kalau enggak ditolak pengiriman itu ya. Coba, pengiriman jenazah. 1 surat apa kira? Surat kematian, Pak. Surat kematian. Ya. Surat kematian itu surat yang menyatakan bahwa dia udah mati. Gitu ya. Bahwa yang dikirim dia orang mati, bukan orang hidup. Kedua, jenazah itu harus diawetkan. Teknik pengawetan bisa pakai formalin, bisa pakai balsem, ya, balsem pengawet. Buktinya jenazah itu sudah diawetkan. Ada suratnya, surat sudah dibalsem atau surat sudah di apa tadi? Formalin dari rumah sakit. Itu surat yang kedua. Jadi kalau jenazah itu belum diawetkan, airline nggak nerima. Nah, dipastikan sudah. Jadi apa buktinya sudah nggak dites lah, nggak usah dipegang-pegang jenazahnya. Lihat suratnya aja. Gitu. Udah berapa suratnya? Udah berapa? 2. Yang ketiga, kalau orang meninggal, ya, siapapun dia pasti penduduk dari satu tempat, kan? Penduduk dari satu daerah. Apakah dia penduduk di situ, apakah dia manda, apakah dia pendatang, pokoknya siapapun dia, pasti ada pemda setempat, ya, penguasa lingkungan yang mengetahuinya. Harus ada suratnya. Siapa contoh pemda setempat? Dari mulai rendah, bisa dari Kepling, bisa dari lurah, ya, bisa dari, jadi gitu. Jadi ada surat pemda namanya. Surat dari pemda yang tadinya yang meninggal ini penduduk mana, atau kalau dia manda di kampung mana. Jadi supaya tidak ada pengiriman jenazah liar nanti. Kalau nggak ada gitu gampang bunuh aja orang, terus kirim aja ke Jakarta, sampai sana buang aja ke laut, gitu. Hilang lah ya kan. Nah, jadi ada pemda yang mengetahui yang dikirim ini jenazah dari mana. Udah berapa suratnya? 3, Pak. Iya. Pak. Saya meninggal yang karena kriminal. Coba contoh meninggal yang karena kriminal. Apa contohnya? Meninggal karena apa? Nuran. Dibunuh. Gantung diri. Hanyut. Putuskan cinta. Banyak lah. Keroyokan. Nah, karena itu ada banyak juga kriminal. Ada lagi tambah suratnya 1. Surat dari kepolisian. Jadi kira-kira isinya itu bahwa jenazah ini telah kami visum dan sudah boleh dikirim. Gitu surat keterangan polisinya. Jadi kalau nanti satu masa itu jadi perkara, ada barang bukti. Jadi kalau meninggal gara-gara kriminal gitu, tidak boleh sembarang kirim. Harus ngelapor ke polsek setempat. Udah berapa suratnya? 4, Pak. 4. Jadi kalau meninggalnya biasa aja, 3 aja. Kalau yang tadi kriminal, kalau meninggal karena sakit perut aja, ya 3 macam itu aja. Surat kematian, surat pengawet, sama surat dari pemda. Tapi kalau kriminal, tambah 1 lagi dari polisian. Tapi kalau meninggal itu orang asing, orang luar negeri, mungkin dia jadi turis ini, meninggal di Indonesia. Hanyut dia, gimana? Ada surat tambah lagi, surat dari konsulat, dari dubes dia. Misalnya orang Belanda. Mesti ada surat keterangan dari konsulat Belanda. Jadi konsulat Belanda itu kayak gini, saya konsulat Belanda perwakilan negara bahwa ini benar meninggalnya gara-gara ini. Surat keterangannya. Kalau enggak, nanti dikomplain kita. Karena itu di negara. Ya, anak kami meninggal kenapa gitu. Oh, sakit siapa yang bilang? Mana bukti surat dari konsulat kami gitu. Jadi nggak boleh sembarang kirim, jangan buru-buru. Jadi ada orang kirim, oh ini dari mana jenazah orang Jerman? Nah, minta dulu surat dari konsulatnya. Kalau enggak, kami sebagai orang kargo tidak melayani ini. Harus lengkap dulu suratnya baru dikirim. Nah, jadi berapa semua dokumennya? 4. Kalau meninggal biasa 1, 2, 3, ya. Kalau dia kriminal tambah 1 lagi polisi. Tapi kalau dia orang asing yang jenazahnya mau dibalikkan ke negaranya, harus ada surat dari konsulat atau duta besarnya. Itu perwakilan negara dia yang ada di Indonesia ini. Oke. Kemudian selesai ya jenis-jenis kargo. Ya. Saya mau menanyakan, kalau orang mengirim barang,
di dunia kargo ada istilahnya, namanya pihak si pengirim. Bahasa Inggrisnya shipper. Tahu? Shera, hotel, India, Papa, Eko, Romeo. Shipper. Itu namanya, artinya apa? Pengirim. Biasanya kalau orang ngirimnya untuk siapa? Orang ngirim barang untuk siapa? Keluarga. Untuk penerima ya, pihak penerima. Pihak penerima bahasa kargonya consignor. Consignor ya. Coba tulis. Charlie, Oscar, November, Sierra, India, Olaf, November, Eko. Coba baca lagi. Consigne. Nah, kalau bahasanya ucapan yang benar, consigne. Jadi pengirim disebut shipper, penerima disebut consigne. Coba Dela. Apa yang dimaksud dengan kargo? Balik ke pertanyaan awal kita belajar. Barang. Oke, saya bantu. Kargo adalah barang kiriman dari shipper ke kontainer. Gitu. Barang kiriman ya. Kalau begitu apa bedanya dengan bagasi? Bagasi itu barang bawaan. Barang bawaan. Kalau kargo barang kiriman. Barang bawaan dibawa orangnya, barang kiriman dikirim aja orangnya ikut berangkat. Paham ya? Saya lanjut. Kalau orang ngirim kargo, kargonya ada berapa macam tadi? Dua ya? Ada yang general, ada yang Ada yang spesial. spesial. Yang spesial ada berapa macam? Catatannya. Berapa? 6 macam, Pak. 6 macam ya. Kenapa dia disebut kargo spesial? Apanya saja yang spesial? Tarifnya, Pak. Tarifnya spesial. Memiliki dokumen. Penanganannya khusus. Kemasan dan penanganannya. Kemudian kargo-kargo yang dikirim itu dimuat di kompartemen berapa? Di kompartemen mana saja, Pak? Di mana saja tergantung pengaturan staf load sitter. Tergantung staf yang mengatur. Jadi ada bagian mengatur itu. Orang lapangan, ini kargo dimuat di mana, Pak? Di kompartemen 1, bagasi di 2, suka-suka. Tiap terbang beda-beda. Posisi berubah-ubah setiap saat. Jadi setiap saat diatur. Jadi bukan berdasarkan komoditinya, pokoknya sekian ton di kompartemen 1, di kompartemen 2 sekian ton gitu. Jadi berdasarkan beratnya aja. Ya. Oke. Kemudian kalau orang ngirim jenazah, dokumennya apa aja? Berapa macam semua? Surat kematian, Pak. Surat kematian. Terus baca terus. Surat kematian. Surat dari Surat Pemda. Sudah diawetkan. Surat dari kepolisian. Surat dari kepolisian, surat konsulat. Atau jenazah dari kriminal. Surat keterangan dari konsulat. Jadi saya senang kalau Anda nunduk-nunduk baca, berarti Anda nulis gitu. Ada yang tenang gitu, berarti dia nggak nulis gitu. Mungkin nggak siap pulpen sama kertas gitu ya. Next time, siapkan gitu ya. Ini biarpun ada modul, beda aja. Oke, jadi kargo itu adalah barang kiriman dari tangan shipper ke tangan kontainer ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Kalau mengirim kargo ke airport, dokumennya apa namanya? Dokumen dari penerbangan. Nama tiketnya apa? SMU, Pak. SMU. Ajarannya apa? Surat muatan udara. Muatan udara. Kiriman domestik. Kalau internasional? AWB. RWB ya. Kemudian
Udah, selesai masalah itu. Kemudian masalah lain lagi, sistem pengiriman. Anda pernah nggak ngirim kargo bawa ke airport langsung? Ngirim kargo langsung ke bandara, pernah nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Ngirimnya kemana? Kalau ngirim? Pos. JNE, Pak. JNE ya? Pak. Oh, JNT, Tiki ya. Oke. Coba Anda buat di kertas ya. Pertama Anda buat shipper. Anda itu yang ngirim ya. Shipper. Terus buat tarik garis, Anda buat airport. Jadi shipper ini bawa langsung ke airport. Oke. Ke airport tentu bawanya kemana itu? Ke warehouse yang outbound ya. Ke gudang berangkat ya. Terus tarik lagi garis. Airline menerbangkannya. Misalnya ngirim ke Jakarta. Jakarta disebut apa itu? Tujuan, bahasa Inggrisnya apa? Destination bahasa Inggrisnya. Kalau Kuala Namu tadi apa namanya? Stasiun asal. Origin. Ya, origin, bukan original ya. Origin station. Jakartanya destination ya. Destination. Saya ulang lagi. Pertama tadi dari shipper. Kemudian ke airport. Kemudian diterbangkan ke destination. Nah, kalau kalian ngirim barang langsung ke airport gitu, sampai Jakarta, barang itu diantar nggak? Diantar. Nggak diantar. Anda ditelepon. Dewi, ini ada kiriman untuk Anda. Silakan ambil ke bandara. Kalau nggak diambil, nggak diantar-antar. Sampai barang itu? Sampai. Namanya apa? Port to port. Jadi ini saya mengajarkan sistem pengiriman ada 2 macam. Ini yang nggak pakai JNE itu, yang langsung. Gimana rutenya? Shipper, airport, origin, destination. Kemudian si Dewi Anggra ini, si penerima, apa sebut istilahnya? Si penerima. Kontainer mengambil sendiri. Dari mana dia tahu? Ditelepon sama orang gudang. Pak, Bu Dewi Anggrani, ini ada barang untuk Ibu, silakan diambil. Kalau nggak diambil, nggak akan diantar-antar. Di sistem pengiriman semacam itu disebut port to port service. Jadi kita sendiri jasa airline cuma mengantarkan dari origin ke station aja. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, nah itu yang kalian bilang pakai JNE tadi. Misalnya si Cepet kali. diulang. Boleh diulang cara pertama. Pertama dari shipper. Membawa barangnya ke airport. Berarti airport asal ya, origin station gitu ya. Baru kemudian airline, ya Garuda ya, Citylink, menerbangkannya ke destination. Nah, sampai di sana barang itu sampai, tapi nggak diantar ke rumah. Kan di SMU itu ada nama penerima, alamat, nomor HP segala macam, lengkap memang. Ditelepon lah. Jadi orang airline itu yang menelepon si penerimanya. Apa bahasa Inggrisnya si penerima? Kontainer. Ini ada kiriman untuk Anda, silahkan diambil. Kami tutup gudang, tutup kargo jam sekian, tutup warehouse, silahkan diambil. Gitu ya. Kiriman dari Syanu, beratnya sekian, sekian gitu. Jadi diambil sendiri. Itu namanya apa? Port to port service. Oke. Nih, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua itu shipper membawanya ke agen kargo, misalnya ke JNE. Banyak shipper yang segala berapa orang. Kemudian JNE, Anda membuatnya di kertas ya, supaya kelihatan bedanya dengan yang port to port tadi. Dari shipper ke agent. JNE itu dibilang agen kargo, jasa titipan, jasa pengiriman. Terus dari agentnya membawa ke airport, ya, buat titik lagi airport. Dari airport diterbangkan sampai ke destination. Sampai destination itu barang itu siapa yang ngambil? Menurut kalian siapa? Agennya, JNE cabang Jakarta. Diambil ke airport, dibawanya ke kantornya. Terus dari kantornya baru dibagi-baginya ke rumah ya kan? Diantaranya ke rumah masing-masing. Sampai barangnya. Jadi orangnya nggak telepon, orangnya nunggu aja di rumah. Yang cara yang kedua itu disebut door to door service. Nah, yang tadi yang pertama apa?
port to port service. Yang kedua yang pakai agen sebut door to door service. Door service. Oke. Saya ulang dengan pertanyaan. Sistem pengiriman barang bisa dengan dua cara. Pertama, Dengan door port service. service. Kedua dengan cara Door to door service. door to door. Kalau yang port to port, pergerakannya kayak mana? Shipper membawa barangnya ke Receiver, airport, airport airport, origin menerbangkan ke destination, kemudian warehouse destination menelepon kontainer untuk mengambil sendiri barang yang datang, dia nggak diantar. Itu port to port service. Kalau yang kedua door to door gimana prosesnya? Shipper membawa barangnya ke membawa agent membawa barangnya ke airport, airport menerbangkannya sampai diambil oleh agennya cabang sana, baru diantar ke rumah masing-masing. Maka diterimalah barang itu di depan pintu yang punya barang, di door-nya. Maka disebut door to door, diantar sampai ke pintu. Paham ya? Menurut kalian mana yang lebih bagus, door to door dengan port to port? door to door, Pak. Door to door ya? Ya. Iya, Pak. Kenapa? Lebih efisien ya, Pak. Simpel ya. Oke, saya mengirim jenazah, terus saya kirim pakai JNE ya. 2 hari sampai Pak ya. Pakai 3 hari kerja. Gimana kira? Hah? Mengirim jenazah nih. Ditimbang ya, Pak. Ditimbang ya, Pak. Ditimbang mayat itu ya, Pak. Ya, ngirimnya pakai agen juga. Enggak, Pak. Maka tergantung barangnya. Ya. Jadi kalau kayak gitu, port to port lah. Ya. Nah, kalau pakai JNE bisa Pak, tapi 3 hari kerja baru sampai Pak ya. Kapan nguburnya? Oke. Saya mengirim ke Hongkong. Tapi yang saya kirim ini 3 ton. Banyak ya, bukan 3 kilo. Saya pergilah ke titipan kilat. Pak, saya mengirim ke Piting, bawa tronton. Dibilangnya, Pak, macamnya tronton Bapak lebih besar dari ruko kami, Pak. Nggak sanggup menerimanya. Gitu. Partai besar. Jadi kalau eksportir, pengirim partai besar, dia nggak menggunakan agen. Dia langsung ke airport. Dia menggunakan port to port. Tidak digunakannya door to door. Jadi door to door itu untuk paket lah, barang-barang kecil, hadiah, boleh lah. Tapi kalau besar, binatang hidup, jenazah, mereka menggunakan port to port. Jadi antara port to port dan door to door itu tidak ada yang lebih bagus. Maka kapan orang menggunakan port to port, kapan door to door, tergantung apa? Jenisnya. Kepentingannya. Tergantung kepentingannya. Apa yang dikirim? Ya, suka hati orangnya gitu ya. Bisa lagi nih. Dia mau ngirim ijazah nih, tinggal nanti siang mau membuat lamaran. Siapa lah kita bilang? Muhammad Adil. Halo Muhammad Adil. Kopi Muhammad Adil. Dengar. Sukri Adi. Jadi si Sukri Adi ini dia melamar kerja di Jakarta, tinggal ijazahnya. Jam 8 pagi ditelepon ya adiknya. Dik, tolong kau kirim. Harus sampai siang ini. Pakai tiki. Lusa lo udah tutup lamaran. Langsung si Sukri Adi ke Kuala Namu. Jam berapa dia? Jam 8 diantaranya atau jam 9. Jakarta pukul berapa? Pukul 11, 2 jam. Si Sukri Adi udah jemput langsung. Begitu telepon, sudah kukirim ya pakai pesawat jam 9. Pukul 11 datang. Dapat nggak ijazah tuh? Dapat ya? 2 jam kan? Bisa cepat kan? Maka apa kelebihan port to port? Lebih cepat. Nah itu. Kelemahannya apa? Kalau port to port lebih cepat, kenapa orang nggak pakai port to port semua? Repot, ya kan merepotkan orangnya harus ke bandara ya kan. Kalau door to door apa kelebihannya? Diantar ke rumah masing-masing. Tidak repot, ya kan? Kelemahannya apa? Lama. Jadi Anda pengirim tergantung dia mau pilih port to port atau door to door, tergantung kepentingannya.
Yang ini ini nggak penting cepat-cepat kok, orang kue. Hadiah aja baju 2-3 hari pun nggak apa-apa. Ya pakai agen. Tapi kalau harus sampai siang ini, harus sampai hari ini obat mau dimakan, kalau nggak nanti mati gitu. Ini mau dipakai, ini baju dinas, ini orang pakai portoport. Cuma si pengirim lagi repot, dia harus ke airport dan konsennya ngambil sendiri. Jadi yang ngambil pun repot juga, dia harus ke bandara sana gitu, harus ke Cengkareng. Paham ya? Oke, saya pikir waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Waktu sudah cukup. Saya berharap mudah-mudahan dari 1 jam yang berlalu banyak manfaat yang Anda dapatkan ya. Saya review secara umum lagi ya. Pertama kita tadi membahas jenis-jenis kargo ya. Ada yang spesial, ada yang general. Baru kemudian kita sedikit menyinggung dokumennya ya. Dokumen jenazah apa aja, baru dokumen kargo spesial seperti surat karantina hewan, surat karantina taman. Baru kemudian kita membahas sedikit sistem pengiriman kargo. Ada yang disebut dengan port to port, ada yang dengan door to door. Kalau port to port itu lebih cepat tapi lebih repot. Kalau door to door tidak repot tapi makan waktu ya. Paling cepat 2 hari sebenarnya. Saya rasa memadailah hari ini ya. Mana ketua kelas agar pertemuan kita ini mendapat berkah. Saya minta kita tutup acaranya dengan membacakan doa kembali. Bapak ketua kelas silakan baca doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada semua peserta ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat ya untuk bekal kerja nanti di airport atau di penerbangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udang goreng. Pakai udang. THR. Tak nyair, Mam. Bagi Herli, itu kau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Materi hari ini, materi basic kargo dari pukul 10 sampai pukul 11 telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya buat teman sudah join materi pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti seperti biasa, informasi jadwal akan kita infokan melalui WhatsApp masing-masing, melalui Mbak Min. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Kak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.